Pada pembahasan sebelumnya, kita telah memahami bahwa penyebaran Islam dilakukan melalui para pedagang Muslim dan para pendakwah yang datang ke Indonesia. Proses penyebaran agama Islam menggunakan media penyebaran dan jaringan perdagangan antar pulau di Nusantara sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Apa saja media yang digunakan dan bagaimana peran jaringan perdagangan antar pulau tersebut? Berikut pembahasannya. Islam masuk ke Nusantara melalui jalan damai sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat maupun kalangan bangsawan di kerajaan-kerajaan yang terdapat di Nusantara. Penerimaan tersebut tidak terlepas dari faktor pendukung diterimanya agama Islam, media penyebaran agama Islam, dan jaringan perdagangan antar pulau yang memperlancar proses masuknya Islam ke Nusantara. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Nusantara bersedia menerima dan memeluk agama Islam antara lain sebagai berikut. Islam memiliki persyaratan mudah untuk menjadi pemeluknya karena hanya diminta untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Islam memiliki tata cara peribadatan yang sederhana dan tidak membutuhkan banyak persiapan. Islam menggunakan cara penyebaran yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat karena saat itu pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha masih kuat. Islam tidak mengenal pelapisan sosial seperti sistem kasta yang terdapat di agama Hindu, sehingga banyak rakyat biasa yang langsung menerima ajaran Islam. Islam memperbolehkan para pemeluknya untuk melakukan dakwah personal atau mengajak masyarakat di lingkungannya seperti keluarga dan teman untuk memeluk Islam. Islam mendapatkan keuntungan dari kemunduran yang terjadi di Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, 2 kerajaan bercorak Hindu-Buddha paling berpengaruh di Nusantara. Selain faktor penerimaan masyarakat, cepatnya penyebaran Islam di Nusantara juga disebabkan oleh penggunaan media penyebaran yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya, melalui media pernikahan, media pendidikan dan dakwah, media politik, serta media kesenian. Pertama, media pernikahan. Peran para pedagang Muslim cukup besar dalam proses masuknya Islam ke Nusantara. Para pedagang asing singgah ke Nusantara bukan hanya untuk melakukan perdagangan, melainkan juga untuk menunggu pergantian angin musim sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Oleh karena itu, para pedagang umumnya memanfaatkan waktu tersebut untuk berinteraksi dengan penduduk lokal. Beberapa pedagang Muslim kemudian menikah dengan perempuan bangsawan yang awalnya beragama Hindu atau Buddha. Pernikahan tersebut menyebabkan banyak bangsawan yang memeluk agama Islam, sehingga terbentuklah komunitas Muslim di Nusantara. Semakin banyak pernikahan antara para pedagang Muslim dan perempuan bangsawan, semakin cepat pula penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah Nusantara. Contoh pernikahan tersebut antara lain sebagai berikut. Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi di Kerajaan Pajajaran, menikah dengan ulama bernama Syarif Abdullah atau Syekh Maulana Akbar dari Gujarat, India. Keduanya memiliki putra bernama Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati dan pendiri Kesultanan Cirebon. Dewi Sekardadu, putri dari Raja Kerajaan Belambangan di Jawa Timur, menikah dengan ulama asal Asia Tengah yang bernama Syekh Maulana Ishaq.
Keduanya memiliki putra bernama Raden Paku atau Sunan Giri yang tinggal di Gresik, Jawa Timur. Nyai Ageng Manila, putri dari Tumenggung Majapahit di Tuban, Jawa Timur, menikah dengan ulama dari Kerajaan Champa, Vietnam, yang bernama Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Keduanya memiliki putra bernama Raden Maulan Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang yang tinggal di Tuban, Jawa Timur, dan Raden Syarifuddin atau Sunan Derajat yang tinggal di Lamongan, Jawa Timur. Kedua, media pendidikan dan dakwah. Peran para pendakwah atau mubalik sebagai media penyebar agama Islam di Nusantara cukup besar. Para pendakwah atau mubalik tersebut ada yang berasal dari mancanegara dan ada juga yang merupakan penduduk lokal. Mubalik asal mancanegara umumnya berasal dari Persia, Arab, dan Champa, sedangkan para mubalik lokal umumnya merupakan lulusan dari lembaga pendidikan agama Islam seperti pesantren. Pesantren merupakan media pendidikan dan dakwah agama Islam yang cukup penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Para siswa atau santri lulusan pesantren umumnya akan ikut menyebarkan agama Islam ke berbagai wilayah Nusantara, sehingga memperluas dan mempercepat masuknya ajaran Islam ke berbagai wilayah terpencil. Beberapa pesantren yang berdiri pada masa penyebaran Islam di Nusantara antara lain sebagai berikut. Pesantren Ampel Denta di Surabaya, Jawa Timur. Pesantren Ampel Denta didirikan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Raden Rahmat adalah mubalik asal Champa, Vietnam, yang datang ke Surabaya untuk melakukan dakwah dan mendirikan pesantren. Salah satu alumni pesantren tersebut adalah Raden Patah, yang kemudian menjadi sultan pertama di Kerajaan Demak. Pesantren Giri di Gresik, Jawa Timur. Pesantren Giri didirikan oleh Raden Paku atau Sunan Giri. Pada era Wali Songo atau Wali Sembilan, para santri dari pesantren Giri banyak melakukan dakwah di wilayah pedalaman. Para santri tersebut antara lain Dato Ri Bandang di Sulawesi Selatan, Tuan Tunggang Parangan di Kalimantan Timur, dan Sultan Zainal Abidin di Maluku Utara. Nama-nama pendakwah yang ikut menyebarkan Islam di Nusantara antara lain sebagai berikut. Syekh Maulana Malik Ibrahim, mubalik asal Persia atau Iran, yang dikenal sebagai Sunan Gresik karena tinggal di Gresik, Jawa Timur. Raden Rahmat, mubalik asal Champa, Vietnam, yang dikenal sebagai Sunan Ampel dan tinggal di Surabaya, Jawa Timur. Raden Paku, mubalik asal Gresik, Jawa Timur, yang dikenal sebagai Sunan Giri. Raden Maulana Makdum Ibrahim, mubalik asal Tuban, Jawa Timur, yang dikenal sebagai Sunan Bonang. Raden Ja'far Shodiq, mubalik asal Kudus, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai Sunan Kudus. Raden Said, mubalik asal Demak, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Raden Umar Said, mubalik asal Gunung Muria, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai Sunan Muria dan merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Raden Syarif Hidayatullah, mubalik asal Cirebon, Jawa Barat, yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, Fatahillah atau Falatehan. Raden Maunat Syarifuddin, mubalik asal Lamongan, Jawa Timur, yang dikenal sebagai Sunan Derajat. Dato Ri Bandang dan Dato Sulaiman, mubalik yang menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan. Tuan Tunggang Parangan,
Mubalik yang menyebarkan Islam di Kutai, Kalimantan Timur. Ketiga, media politik. Para raja yang telah memeluk agama Islam membantu penyebaran Islam melalui media politik. Raja dipercaya sebagai tokoh panutan dan teladan bagi rakyatnya, sehingga rakyat akan patuh dan mengikuti kepercayaan yang dianut oleh rajanya. Ketika kerajaan memperluas wilayah kekuasaan melalui peperangan dan penaklukan kerajaan lain, para pendakwah ikut memperluas pengaruh Islam ke wilayah tersebut. Akan tetapi, para pendakwah atau mubalik tetap bertoleransi kepada pemeluk agama lain dan tidak memaksakan ajaran Islam kepada kerajaan yang kalah, sehingga masyarakat menerima Islam tanpa adanya unsur paksaan. Keempat, media kesenian. Peran kesenian cukup penting sebagai penarik perhatian masyarakat untuk memahami ajaran Islam. Pada awalnya, penyebaran Islam mengalami hambatan karena ajarannya tidak sesuai dengan tradisi masyarakat yang kental dengan pengaruh budaya Hindu-Buddha. Oleh karena itu, para pendakwah atau mubalik secara bertahap mulai menyelipkan ajaran-ajaran Islam ke dalam media kesenian agar dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Contoh media kesenian yang digunakan oleh para pendakwah atau mubalik adalah pertunjukan gamelan dan wayang kulit. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali Songo yang menggunakan kesenian wayang kulit sebagai media penyebaran agama Islam. Dalam setiap pertunjukannya, Sunan Kalijaga tidak memungut biaya, tetapi para penonton diminta untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Media penyebaran Islam yang paling penting adalah jaringan perdagangan antar pulau di wilayah Nusantara. Oleh karena itu, pesisir pantai merupakan pintu masuk utama penyebaran agama Islam di Nusantara. Masyarakat yang pertama kali memeluk agama Islam di Nusantara juga diyakini adalah masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir pantai. Fakta tersebut dibuktikan dengan banyaknya perkampungan Muslim di pesisir pantai yang kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Perekonomian kerajaan-kerajaan Islam tersebut pada umumnya mengandalkan sektor perdagangan internasional dan antar pulau. Berdasarkan sumber berita Arab, pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah yang berlangsung dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi, hubungan pelayaran serta perdagangan antara Nusantara dan Arab meningkat pesat. Kota Baghdad yang terletak di Teluk Persia dikabarkan menjadi pusat pemerintahan serta pusat aktivitas pelayaran dan perdagangan yang ramai. Pada abad ke-8 Masehi, para pedagang Arab yang biasanya berlayar ke India juga mulai memasuki wilayah Kepulauan Nusantara dalam perjalanannya menuju Cina. Walaupun Nusantara hanya menjadi tempat transit para pedagang, hubungan antara pemerintah Arab dan kerajaan-kerajaan Nusantara terjadi secara langsung. Berita Arab juga menyebutkan bahwa pada abad ke-13 Masehi hingga abad ke-18 Masehi, jalur perdagangan di Asia Tenggara dan Kepulauan Indonesia menciptakan kota-kota baru yang menjadi pusat kesultanan dan kota-kota bandar. Kota-kota tersebut antara lain Samudra Pasai, Selat Malaka, Banda Aceh, Siak Indrapura, Minangkabau, Jambi, Palembang, Banten, Cirebon, Demak, Banjar, Kutai, Goa Talo, Ternate, dan Tidore. Jaringan perdagangan tersebut kemudian
juga menjadi media penyebaran agama Islam di berbagai wilayah Nusantara, antara lain di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pertama, jaringan perdagangan di wilayah Sumatera. Kawasan Selat Malaka merupakan wilayah persinggahan terpenting bagi para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, dan Persia. Dari abad ke-7 Masehi hingga abad ke-10 Masehi, para pedagang tersebut telah melakukan perdagangan di Selat Malaka. Tetapi, pengaruh penyebaran Islam belum tampak karena kuatnya pengaruh kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha. Ketika kerajaan Chola dari India menyerang kerajaan Singasari dan Majapahit, pengaruh kerajaan Sriwijaya yang telah menjadi kerajaan bawahan Majapahit ikut melemah. Melemahnya pengaruh Hindu-Buddha di wilayah Sumatera tersebut dimanfaatkan oleh para pedagang Muslim dan para pendakwah Islam untuk memperluas ajaran Islam dan membentuk kerajaan bercorak Islam di Sumatera. Penjelajah asal Lisabon, Portugis, bernama Tom Pearce dalam buku berjudul Suma Oriental yang ditulis pada tahun 1512 hingga 1515 menuliskan tentang keberadaan jalur pelayaran serta jaringan perdagangan regional dan internasional di wilayah Nusantara. Menurutnya, lalu lintas dan kehadiran para pedagang Muslim di Samudra Pasai dan Selat Malaka meningkatkan interaksi yang terjadi antara para pedagang Sumatera dan para pedagang dari wilayah lain seperti Turki, Arab, Persia, India, Melayu, Jawa, dan Siam atau Thailand. Tom Pearce juga menyatakan bahwa perkembangan Islam di Sumatera dan Jawa cukup pesat. Raja-raja di wilayah Aceh sebelah utara hingga pesisir timur Palembang sudah banyak yang menganut agama Islam. Tetapi, para raja di sebelah selatan Palembang dan sebelah barat Sumatera masih belum memeluk Islam. Akan tetapi, menurut Tom Pearce, penduduk Sumatera yang memeluk agama Islam terus bertambah setiap hari. Kedua, jaringan perdagangan di wilayah Jawa. Berdasarkan buku Suma Oriental yang ditulis Tom Pearce, penyebaran Islam di Pulau Jawa pada tahun 1512 hingga 1515 masih terbatas di wilayah pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di wilayah pedalaman Pulau Jawa, masyarakat masih memegang erat kebudayaan Hindu-Buddha. Pada masa itu, Kerajaan Demak sudah berdiri dan menguasai pelabuhan-pelabuhan perdagangan yang penting di wilayah pesisir Jawa seperti Cirebon, Sunda Kelapa, dan Banten. Pelabuhan-pelabuhan tersebut menjadi pusat perdagangan terpenting karena memiliki komoditas ekspor utama berupa lada yang dibawa dari wilayah Lampung, Sumatera. Oleh karena itu, pelabuhan di ketiga wilayah tersebut kemudian menjadi rebutan antara kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa dan bangsa Barat seperti Portugis serta Belanda. Ketiga, jaringan perdagangan di wilayah Kalimantan. Berdasarkan buku Suma Oriental yang ditulis Tom Pearce, penyebaran agama Islam di Kalimantan tidak terlepas dari peran para pedagang Kalimantan yang pergi ke Malaka selama 2 bulan untuk menjual emas, lilin, madu, beras, dan sagu untuk ditukar dengan perhiasan dan kain dari Cambai, India. Setelah itu, para pedagang Muslim membawa langsung dagangannya ke Kalimantan dan menetap di wilayah pesisir Banjar. Sambil menunggu angin musim, para pedagang tersebut mulai menyebarkan agama Islam di Banjar.
Akan tetapi, sumber lain mengatakan bahwa pesatnya penyebaran Islam di Banjar dimulai ketika Raja Banjar meminta bantuan Sultan Demak untuk berperang melawan kerajaan saingannya. Setelah meraih kemenangan, Raja Banjar tersebut memeluk agama Islam sehingga sejak saat itu dimulailah proses penyebaran dan perkembangan agama Islam di Kalimantan. Keempat, jaringan perdagangan di wilayah Sulawesi. Pada abad ke-15 Masehi, wilayah Sulawesi Selatan telah didatangi oleh para pedagang Muslim dari Malaka, Jawa, dan Sumatera. Penyebaran awal agama Islam di Sulawesi diperkirakan dilakukan oleh pendakwah atau ulama bernama Dato Ribandang dan Dato Sulaiman yang kemudian menjadi penasihat raja-raja di kerajaan Islam Sulawesi, salah satunya di kerajaan Gorontalo di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Pada tahun 1639 hingga 1653, ketika Sultan Muhammad Said dan Sultan Mahmud Karaeng Patinggaloang berkuasa, Kerajaan Gorontalo menjalin hubungan dagang dengan Portugis. Kedua sultan tersebut bahkan ikut bekerja sama dengan seorang pedagang Katolik Portugis, Francisco Vieira, untuk menggagalkan upaya monopoli perdagangan rempah-rempah di kawasan timur Nusantara yang dilakukan oleh Belanda. Kelima, jaringan perdagangan di wilayah Maluku. Masuknya Islam ke Kepulauan Maluku berkaitan erat dengan jalur perdagangan antara Malaka, Jawa, dan Maluku. Menurut beberapa sumber, penduduk Maluku sudah mengenal Islam sejak abad ke-14 Masehi. Pada saat itu, para pedagang Muslim dari Jawa dan Sumatera menetap di pesisir Banda, Ternate, Tidore, dan Bacan. Dari perkampungan Islam tersebut, berdirilah sebuah kerajaan Islam bernama Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin yang berkuasa dari tahun 1486 hingga 1500 merupakan seorang santri lulusan pesantren Giri di Gresik, Jawa Timur. Komoditas utama perdagangan Kesultanan Ternate terdiri atas cengkih, pala, dan bunga pala atau fuli. Ketiga komoditas tersebut hanya terdapat di wilayah timur Kepulauan Nusantara, namun banyak dicari oleh bangsa Eropa, walaupun harus melalui jalur pelayaran yang panjang hingga melintasi Laut Mediterania. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat kita pahami bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara dipengaruhi oleh faktor pendukung diterimanya agama Islam, media penyebaran Islam, dan jaringan perdagangan antar pulau di Nusantara. Salah satu faktor pendukung diterimanya agama Islam di masyarakat adalah penyebaran agama Islam yang dilakukan secara damai dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha. Media penyebaran agama Islam yang digunakan juga menggunakan cara-cara damai, seperti melalui media pernikahan, media pendidikan dan dakwah, media politik, serta media kesenian. Akan tetapi, faktor terpenting dari proses penyebaran agama Islam di Nusantara adalah melalui jaringan perdagangan antar pulau oleh para pedagang Muslim dan dakwah yang dilakukan oleh para mubalik mancanegara dan lokal. Para pedagang Muslim ada yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera, serta dari negara lain seperti Persia, Gujarat, dan Arab. Melalui jalur perdagangan antar pulau tersebut,
para pedagang muslim dan para mubalik menyebarkan agama Islam sehingga terbentuklah komunitas atau pemukiman muslim di wilayah pesisir yang kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.